Kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat semakin menegaskan hubungan perdagangan kedua negara akan sangat intensif dengan penerapan tarif timbal balik 19% dan bebas masuk 0%. Tercatat sepanjang tahun 2025 surplus dagang Indonesia dengan Amerika Serikat tercatat menjadi 21,12 miliar dolar Amerika, naik 23,6% dibandingkan dengan capaian surplus 2024 yang sebesar 17,09 miliar dolar Amerika. Hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat terjalin sangat produktif dengan kesepakatan baru dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade atau ART yang bertajuk Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance. Yang resmi ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Donald Trump. Perjanjian win-win solution tarif resiprokal ini mulai berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak. Indonesia dan Amerika juga sepakat untuk memperkuat dan memperluas Council on Trade and Investment untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan memitigasi risiko lonjakan impor ke depannya. Berdasarkan catatan perdagangan selama 5 tahun terakhir, perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami peningkatan, di mana dari sisi ekspor kedua negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2025 saja, nilai perdagangan di kedua negara dari sisi ekspor tercatat sebesar 11,02 miliar dolar Amerika. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat perdagangan dengan Amerika Serikat posisinya sebagai penyumbang surplus terbesar bagi neraca dagang Indonesia. Sepanjang 2025, surplus dagang Indonesia dengan Amerika tercatat menebal menjadi 21,12 miliar dolar Amerika, naik 23,6% dibandingkan dengan capaian surplus 2024 yang sebesar 17,09 miliar dolar Amerika. Perkembangan tersebut ditopang oleh ekspor non-migas ke Amerika yang melesat ke level 30,96 miliar dolar Amerika, sedangkan impor dari negara tersebut relatif terjaga di angka 9,84 miliar dolar Amerika. Dengan hadirnya kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariffs yang ditantangani Presiden Donald Trump, diharapkan perdagangan kedua negara bisa meningkat secara signifikan. Dari Jakarta, IDX Channel. Usai kembali bertemu dengan MSCI, Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan aturan baru Bursa Saham Indonesia, terutama finalisasi aturan baru dalam memperkuat transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan terdapat beberapa perkembangan terkait dengan proposal yang diberikan kepada penyedia indeks saham global MSCI dan FTSE. Pertama, pengungkapan atau disclosure pemegang saham di atas 1% telah memasuki tahap final. Kedua, daftar saham yang terkonsentrasi atau stakeholders concentration list dalam prosesnya dilakukan secara proper dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, PJS Ketua Dewan Komisioner OJK Friederike Widyasari Dewi menyampaikan terkait dengan exit policy atau solusi terhadap saham yang tidak bisa memenuhi ketentuan free float minimal 15%. Yang menyebut emiten yang belum memenuhi batas free float 15% akan diberikan notasi khusus. Selain itu, OJK juga memastikan akan terus memantau progres implementasi aturan-aturan tersebut dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Terkait dengan pemenuhan free float dari 7,5 menjadi 15%, nanti silakan dari teman-teman dari Bursa Efek Indonesia juga menyampaikan update-nya. Intinya beberapa hal yang akan disampaikan adalah bahwa tentu saja ini akan ada secara gradual ya untuk pemenuhan 15% tersebut, baik di tahun pertama maupun di tahun kedua, dan juga tentu saja akan kita sampaikan juga exit policy untuk emiten-emiten yang sekiranya tidak dapat memenuhi ketentuan free float 15% tersebut. In the meantime nanti emiten melakukan pemenuhan terhadap 15% free float ini, juga kemarin akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini. Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan. Jadi mereka lebih memiliki informasi
saham-saham mana yang sudah free floatnya 15% lebih atau yang belum. Jadi ini juga sesuatu yang baru yang rasanya ini juga sangat bermanfaat untuk investor-investor, terutama investor retail di Indonesia. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk menaikkan tarif global sementara menjadi 15%, naik dari 10%. Rencana terbaru Trump tersebut diungkapkan setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif global Trump yang diterapkan pada tahun 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat berencana untuk menaikkan tarif global sementara menjadi 15% atau naik dari level 10%. Rencana terbaru Trump ini diungkap setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian dari program tarif darurat Trump, meningkatkan ketegangan perdagangan hanya sehari setelah pasar bereaksi positif terhadap keputusan hukum tersebut. Trump menyebut tarif yang lebih tinggi akan berlaku segera dan dapat tetap berlaku hingga 150 hari berdasarkan hukum perdagangan yang ada. Sebelumnya Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6-3 bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tidak memberikan wewenang kepada Presiden untuk memberlakukan tarif yang luas, memperkuat peran Kongres atas kebijakan pajak dan perdagangan. Pasar awalnya menyambut baik keputusan Jumat lalu, dan analis mengatakan keputusan tersebut dapat untuk sementara meredakan kekhawatiran inflasi dan mengurangi ketidakpastian perdagangan. Namun para ahli telah memperingatkan bahwa optimisme mungkin hanya berlangsung singkat. Analis mencatat bahwa Gedung Putih sudah mengejar jalur hukum alternatif, menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat berlanjut, meskipun ada kemunduran di pengadilan. Pengumuman ini menggarisbawahi bagaimana ketegangan perdagangan tetap menjadi risiko makro utama bagi investor, bahkan setelah Mahkamah Agung membatasi salah satu alat hukum utama pemerintah. Dengan pasar sekarang mengamati dengan cermat langkah-langkah kebijakan lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Selanjutnya dari bursa global, indeks harga saham atau indeks saham Amerika Serikat ditutup penguat pada Jumat pekan lalu, dipimpin oleh kenaikan saham Alphabet, Amazon, dan perusahaan besar Wall Street lainnya. Setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif global Presiden Donald Trump. Adapun Mahkamah Agung memutuskan secara voting dengan perbandingan 6-3 menentang tarif global Trump yang diberlakukan tahun lalu. Berdasarkan Undang-Undang Federal untuk Keadaan Darurat Nasional. Kita lihat data selengkapnya pada peragaan di hari Jumat, indeks S&P 500 naik 0,69%, ditutup di level 6.909. Kemudian indeks Nasdaq Composite yang menguat 0,9% ke posisi 22.886 dan indeks Dow Jones Industrial Average yang naik 0,47% ke level 49.625. Dari bursa Amerika kita ke bursa Eropa, pemirsa. Bursa ekuitas Eropa yang berakhir di zona hijau pada perdagangan di hari Jumat setelah investor menyebut putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif luas Presiden Donald Trump. STOXX 600 ditutup naik 0,8% ke posisi 630,56. DAX Jerman naik 0,87% ke posisi 25.260 dan FTSE 100 Inggris yang menanjak 0,56% ke posisi 10.686.